Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriawati, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, semester 5. Alhamdulillahirobbi, berkat rahmat Allah yang senantiasa memberi nikmat sehat wa'afiyah, sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir mata kuliah metodologi pendidikan dengan membuat proposal penelitian yang berjudul Implementasi Nilai-Nilai Sosial dalam Bentuk Perilaku Sosial di SD kelas 4. Berikut ini ada PowerPoint yang saya sudah berikan, yaitu adanya latar belakang penelitian dari proposal ini, yaitu adanya permasalahan berkepanjangan di negara kita ini, yaitu dunia pendidikan. Mengapa? Karena Indonesia belum mampu menghasilkan manusia yang bermoral. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang menganggap bahwa intelektual lebih utama daripada moral. Nilai-nilai sosial sangatlah kuat dan berkembang, dan pendekatan yang tepat maka akan menyatukan setiap warga negara sebagai satu kesatuan dalam satu sistem nilai berbangsa dan bernegara. Segala kegiatan pendidikan guna membantu mengembangkan kemampuan anak didik dalam semua aspek, mental, sosial, dan moral. Maka dari itu, pendidikan memegang fungsi sosialisasi dan seleksi, namun lebih menekan pada fungsi sosialisasi yang meliputi nilai-nilai kognisi dan motorik. Pendidikan adalah proses belajar manusia untuk menguasai berbagai aspek, baik kognitif, efektif, dan psikomotorik. Karena pendidikan sangat pengaruh bagi kehidupan, bagaimana menilai kualitas seseorang tersebut. Proses pengajaran tidak hanya diperoleh dari guru, tetapi adanya dukungan dan kerjasama oleh orang tua, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan sarana untuk mengembangkan potensi serta membentuk kepribadian dan karakter manusia, dan harus diingat bahwasannya hal pendidikan itu memiliki tujuan. Maka dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 3 yang mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengenalkan nilai-nilai sosial dan strategis dalam membangun generasi muda. Ada pula mengapa nilai sosial berhubungan dengan hidup yang bermanfaat. Selanjutnya, fokus penelitian ini adalah pada siswa yang belum bisa menerapkan ilmu sosial di kehidupan sehari-harinya. Dilakukan fokus pada penelitian ini agar masyarakat bangsa Indonesia tersadar akan pentingnya terapan nilai-nilai sosial di kehidupan yang baik bermasyarakat. Selanjutnya ada manfaat penelitian bagi manfaat teoritis, yaitu terwujudnya bentuk manusia yang bermoral dan sadar akan pentingnya nilai sosial dan budaya di kehidupan masyarakat di negara Indonesia ini. Ada manfaat empirik, yaitu ada bagi guru, yaitu membuat guru semakin percaya dan semangat mengajar karena akan tercapainya hasil di kelasnya. Bagi siswa, untuk penelitian ini diharapkannya tidak adanya sikap yang menyimpang pada tujuan membentuk karakter yang baik, yang bernilai sosial dan berbudaya. Bagi sekolah, ini mewujudkan terlahirnya generasi-generasi yang berkualitas, bermoral, dan berakhlak mulia. Selanjutnya bab 2 ada kajian teoritis, yaitu perilaku nilai sosial peserta didik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Ketika dihadapkan pada kondisi
hidup bersama dalam suatu tatanan masyarakat, diperlukan sebuah nilai yang dapat menjadi acuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain yang disebut itu nilai sosial. Bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan untuk menjadi manusia yang berkualitas. Demikian perilaku sosial peserta didik berarti keseluruhan reaksi baik itu berupa tindakan dan perkataan seseorang yaitu bersifat yang dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain. Akibat dari situasi yang dihadapi dalam menempuh pendidikan untuk menjadi manusia yang berkualitas. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perilaku sosial, yaitu bentuk dan jenis perilaku sosial. Seseorang berinteraksi dengan orang lain, perilaku sosial dapat dilihat melalui sifat-sifat dan respon antar pribadi. Dalam sikap adanya jujur, tolong menolong, pemaaf atau saling memaafkan, dan sabar. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Ada perilaku dan karakteristik orang lain. Jika seseorang lebih sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter santun, kemungkinan besar ia akan berperilaku seperti kebanyakan orang berkarakter santun dalam lingkungan pergaulannya. Dan sebaliknya, ada pula yang negatif dan positif. Selanjutnya ada proses kognitif, yaitu inti dari kegiatan pendidikan adalah proses belajar mengajar. Hasilnya adalah seperangkat perubahan perilaku. Melalui pendidikan seseorang juga akan mendapatkan prestasi. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi dan menentukan tingkah laku atau perilaku sosial seseorang. Kita dapat melihat perbedaan antara individu yang hidup di lingkungan alam tandus dengan individu yang hidup di lingkungan alam yang sejuk. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap pembawa seseorang. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain. Selanjutnya ada kemandirian, yaitu merupakan keadaan seseorang yang dapat menentukan diri sendiri dan dapat dinyatakan dalam tindakan atau perilaku seseorang yang dapat dinilai. Arti ini memberikan penjelasan bahwa kemandirian menunjukkan pada adanya kepercayaan akan kemampuan diri untuk menyelesaikan persoalan tanpa bantuan khusus dari orang lain. Selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian ini fokus pada implementasi nilai-nilai sosial. Teoritik temuan penelitian ini dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa yang melakukan perilaku sosial dengan pola yang dibentuk dengan sehari-hari atau kebiasaan akan memperoleh hasil maksimal dan sesuai dengan harapan. Tetapi tetap tidak semua berjalan dengan mulus dalam membentuk perilaku sosial pada siswa. Ada beberapa siswa yang tidak ada perjuangan dari diri dan akhirnya menjadi kurangnya maksimal. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar meskipun tidak semuanya perilaku sosial siswa dibangun berdasarkan kebiasaan sehari-hari yang dilakukan dengan adanya yang mendukung. Sebagian kecil lainnya adalah dorongan dari diri siswa. Perilaku sosial merupakan tingkah laku sosial yang kaitannya dengan nilai-nilai sosial seperti bertata krama, bersopan santun, dan mentaati peraturan dan mencerminkan dari kebiasaan siswa melalui proses bersosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menjadikan suatu kebiasaan dalam diri manusia. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretatif untuk anak SD 1 Dahikolot, mengetahui implementasi nilai-nilai sosial pada proses pembelajaran IPS dan menganalisis mengenai perilaku sosial siswa SD.
Tempat dan waktu penelitian yaitu ada tentang implementasi nilai-nilai dalam bentuk perilaku sosial pada siswa SD kelas 4 1 Dayakolot di Bandung. Objek penelitian yaitu adanya dapat dinyatakan sebagai situasi sosial penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi di dalamnya, khususnya perilaku sosial anak sekolah dasar. Subjek penelitian yaitu merupakan sumber data yang diminta informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber yang dimana data diperoleh. Untuk mendapatkan data yang tepat, maka perlu ditentukan informasi yang memiliki kompetensi dan sesuai kebutuhan data. Metode pengumpulan data yaitu metode wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, terhadap muka, dan dengan arahan serta tujuan yang telah ditetapkan, sehingga penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliable. Sekian presentasi proposal bab 1 sampai 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembuatan video adalah menambahkan ilmu serta wawasan dalam penjelasan singkat pada hasil penelitian dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.